Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan yang ketiga. Kita awali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, kita lanjutkan pada materi pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang komponen sistem informasi, di mana pada pertemuan yang pertama kita telah membahas sekilas tentang beberapa komponen sistem informasi. Beberapa poin yang akan kita bahas, kita mulai dari pengantar komponen sistem informasi, kemudian ada hardware, software, brainware, network, prosedur, dan data. Pembahasan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini akan memberikan wawasan untuk kita bagaimana komponen-komponen itu saling berkaitan dan juga harus eksis, harus ada agar sistem informasi yang kita jalankan benar-benar optimal dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pengantar komponen sistem informasi. Sistem informasi telah kita jabarkan, terdiri atas kombinasi yang terorganisasi berupa manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi, sumber data dan kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Ini hanya untuk mereview kembali apa sih sistem informasi. Barangkali ada dari teman-teman yang perlu diingatkan kembali. Kemudian kita juga telah membahas beberapa komponen sistem informasi yang ada manusianya atau brainware-nya, kemudian perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, data, prosedur, dan jaringan. Keenam komponen ini adalah komponen sistem informasi. Artinya ketika ingin membangun sistem informasi yang baik, yang stabil, yang bisa semakin membantu penggunanya, maka keenam komponen ini harus benar-benar diperhatikan. Mengapa? Nanti kita akan bisa mengetahui jawabannya. Ini kita jabarkan secara visual bagaimana interaksi antara perangkat keras, basis data, kemudian perangkat lunaknya, ini nggak kelihatan tulisannya, kemudian dengan orangnya, kemudian ini adalah datanya atau informasinya, serta prosedur. Nanti untuk komponennya sebelah kiri, ini dalam sebuah sistem komputasi atau komputer, Kemudian di sisi sebelah kanan adalah antara orang dengan kebijakan atau prosedur yang dibuatnya. Nah, ini yang menjadi inputnya dan outputnya adalah data atau informasi. Ini juga kita kutip dari pertemuan yang pertama, di mana di beberapa komponen yang digambarkan di sini, itu saling berkaitan, yang nantinya akan mempermudah proses input, processing, dan juga proses output. Jadi semuanya itu saling berkaitan, saling dibutuhkan agar bisa membantu proses input, proses, dan juga output. Kalau salah satu ada yang tidak terlaksana dengan baik, maka proses yang ada di dalamnya itu pun tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya kita membahas pada poin komponen sistem informasi yang pertama, yaitu brainware. Kita artikan brainware itu sebagai personel atau orangnya, manusianya. Brainware di sini adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Maksudnya adalah sistem informasi.
Brainware merupakan komponen yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik ya, lainnya di atas, mulai dari mengadakan hardware, ya, menjalankan software, mematuhi prosedur, ya, kemudian bagaimana memasukkan dan mengolah data, itu adalah brainware. Jadi yang paling utama adalah, yang pertama harus ada adalah brainware-nya. Orangnya dulu harus ada. Karena orang itu akan mengurusi hal-hal yang nanti kita bahas setelah ini. Siapa yang menghidupkan komputer, siapa yang akan mengoperasikan komputer, tentu adalah manusia. Sumber daya manusia dalam sistem informasi manajemen bisa terdiri dari pakar sistem dan pengguna informasi. Ya. Pakar sistem artinya adalah yang membangun, ya, yang dilibatkan untuk membangun sistem. Adapun pengguna informasi ini adalah yang kemudian menjadi seorang kliennya, penggunanya dari sistem tersebut. Tentunya baik dari pakar maupun pengguna harus dilibatkan agar apa yang menjadi proses bisnisnya berjalan dengan baik, kemudian hasilnya pun memuaskan pelanggan, memuaskan pengguna informasi, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna atau klien. Contoh brainware atau personel yang kita bahas ada operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database, komputer, atau dan sistem analis. Sehingga di sini kita melihat begitu banyaknya yang dilibatkan dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware adalah semua bagian fisik dari komputer yang mempunyai fungsi mengolah, memberikan masukan, dan menampilkan keluaran yang dijalankan oleh sistem, di mana sistem tersebut dapat mengatur tugas setiap bagian-bagian dari perangkat keras tersebut. Hardware terdiri atas hardware proses, input, output, dan storage. Ya, kita ketahui bersama seperti bagian prosesnya ada hardware CPU-nya, ya, ada kemudian memorinya. Untuk inputnya ada misalnya scanner, ada kemudian keyboard, ya, ada alat-alat yang lain. Outputnya misalnya ada layar device, ada printer, ya. Kemudian misalnya ada lagi sound system, itu kan juga termasuk hardware yang menjadi output. Ada storage, ya, satunya adalah flash disk, ya, kemudian ada hard disk, ya. Kemudian juga ada beberapa perangkat storage yang lain, misalnya ada sekarang SSD juga termasuk. Ya. Ini adalah hardware atau perangkat keras di mana mempunyai tugas, ya, mempunyai fungsi yang penting dalam memproses, menerima inputan, kemudian sampai hingga menampilkan output dalam sebuah sistem informasi. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang software atau perangkat lunak. Ya. Kalau hardware, ya, hard keras, ya, itu bisa dipegang, bisa disentuh, bisa diangkat, ya, dipindahkan dengan fisik. Ya. Namun kalau software itu adalah perangkat lunak, di mana software berarti adalah sebuah aplikasi ataupun kumpulan-kumpulan perintah, ya, yang mungkin bisa berupa sebuah program yang nantinya akan membantu tugas pengguna. Software perangkat lunak ini adalah kumpulan data elektronik yang disimpan, diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan yang diatur oleh komputer, kemudian data elektronik yang disimpan tersebut dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Jadi software ini mempunyai tugas menerima perintah dari penggunanya, kemudian menjalankannya. Ya. Apakah itu kemudian softwarenya disuruh untuk mengedit sebuah teks, mengedit sebuah gambar, ya, ini hanya sebagai contohnya, ya. Nah, ini perangkat lunak yang kita bahas dibagi menjadi 3, ya. Yang umum, ya, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Kemudian aplikasi perangkat lunak umum, seperti misalnya model analisis dan keputusan. Kemudian aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Ya. Ini perangkat lunak. Kalau secara mudahnya, ya, kalau umum otomatis akan lebih bisa dimiliki banyak orang, ya, seperti sistem operasi, kemudian misalnya
sistem manajemen data, ya, itu kan mudah diperoleh banyak orang. Namun kalau untuk perangkat lunak umum, ya, ini nanti lebih ke arah misalnya yang lebih ke arah model analisis dan keputusan. Ya, misalnya ada software-software yang bisa memberikan rekomendasi ataupun prediksi, ini ada lagi ya. Jadi aplikasi berupa sebuah program yang sudah spesifik membuat sebuah rekomendasi tertentu. Kalau sistem perangkat lunak tadi belum ya. Sistem perangkat lunak ini ya sebagai base-nya sebuah program atau aplikasi itu berjalan. Ya. Artinya dia itu bukan membuat sebuah keputusan, bukan membuat sebuah hasil tertentu yang memang untuk tugas tertentu, tapi sebagai media beberapa program tertentu bisa dijalankan, ataupun mungkin menjadi sebuah support, ya, menjadi daya dukung bagi aplikasi atau program-program yang dibangun di atasnya. Kemudian aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Jadi ada sebuah program memang yang secara khusus ya, spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Artinya punya tugas tertentu yang memang sudah spesifik ya. Tidak general ya, mungkin tugasnya lebih kecil, lebih tidak terlalu major ya. Kalau misalnya perangkat lunak umum kan berarti satu software itu bisa mempunyai sebuah fungsi beberapa tugas ya. Misalnya sebuah perangkat lunak Excel gitu ya, Excel. Nanti bisa untuk ngitung, bisa untuk membuat grafik, bisa membuat plot dan sebagainya. Itu punya kompleksitas yang banyak dan itu bisa dinamis. Tapi kalau untuk yang poin ketiga ya spesifik, misalnya memang ini untuk aplikasi khusus untuk stok gitu ya, untuk mengecek stok. Kemudian aplikasi penjualan ya. Nah, ini khusus untuk tugas tertentu yang memang lebih spesifik. Perangkat lunak aplikasi ya atau software application. Kemudian di sini ada pengembangan perangkat lunak software development tool, ada sistem operasi, ada pengendali perangkat keras atau device driver, perangkat lunak menetap atau firmware, kemudian perangkat lunak bebas. Saya cek dulu. Ya. Ini ya. Perangkat keras device driver, perangkat lunak menetap firmware, kemudian perangkat lunak bebas free libre software atau free software, perangkat lunak sumber terbuka open source software, kemudian perangkat lunak uji coba shareware atau trialware, perangkat lunak gratis freeware, dan perangkat lunak perusak malware. Nah, ini beberapa contoh pembagian software secara luas ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sering dengar ya, ada open source software. Artinya perangkat lunak tersebut sumbernya terbuka. Kode-kodenya yang digunakan untuk membangun software tersebut dibebaskan untuk digunakan kembali. Ya. Boleh dilihat. Namun ada yang memang tidak dibuka secara umum ya. Artinya nanti dijual dengan sebuah garansi atau sebuah lisensi ya. Itu nanti bukan open source software. Kemudian ada free software ya. Di sini ada free software. Ya. Ini perangkat lunak bebas ya. Bisa digunakan. Dan ini ada perangkat lunak gratis atau freeware. Kemudian ada perangkat perusak yang malware. Ini adalah yang memang kita sering dengar menjadikan komputer perusahaan itu menjadi ada persoalan ya. Ini perlu menjadi sebuah pengetahuan. Selanjutnya kita membahas tentang data. Data ini adalah fakta-fakta ya, fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Ya. Ada dua macam data, data internal dan data eksternal. Data internal otomatis ini adalah data yang memang diproduksi oleh organisasi tersebut. Ataupun data eksternal adalah yang memang hasil dari luar organisasi. Kemudian ada jenis data. Yang pertama data kuantitatif. Ya.
Ini biasanya berupa angka-angka, ya, adanya sebuah perhitungan, ya, kemudian dijabarkan dengan metode kuantitatif dengan cara nanti digabungkan, kemudian dibuat sebuah formula tertentu. Kemudian kalau data kualitatif, artinya datanya tidak berupa angka, namun lebih ke arah jawaban yang lebih bersifat fleksibel, ya. Bisa nanti tidak seperti yang disiapkan sebelumnya jawabannya, ya. Misalnya jawaban-jawaban tersebut itu lebih ke arah subjektivitas dari responden, ya. Dibandingkan kalau yang kuantitatif itu sudah disiapkan angkanya antara angka 1, 2, 3, 4, 5, nanti tinggal respondennya untuk memilih angka 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Itu biasanya seperti itu. Atau data kuantitatif yang lain juga masih ada beberapa jenis yang lainnya. Nanti teman-teman akan bisa pelajari di bagian analisa data atau mungkin dalam sebuah metode penelitian, ya. Selanjutnya informasi, ya. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan, khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan. Adanya 3 pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan, ya. Akurat ini adalah secara hasilnya memang benar-benar dapat dipercaya, gitu ya. Tepat sasaran. Kemudian tepat waktu ini lebih ke arah antara digunakan pada masanya, ya. Ketika suatu hasil kemudian akan diambil sebuah keputusan, memang waktunya pas, ya. Bukan sebuah rekomendasi yang sudah kadaluarsa. Kemudian relevan adalah artinya misalnya kita menginginkan sebuah informasi tertentu, ya, yang memang terkait dengan kebijakan perusahaan, dan ini relevan, ya, relevan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini perbedaan data dan informasi. Data merupakan fakta mentah atau observasi, umumnya terkait fenomena fisik dan transaksi bisnis. Sedangkan informasi adalah data yang telah diubah menjadi sebuah konteks yang bermakna dan berguna bagi pengguna akhir yang spesifik. Ya, contohnya ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Untuk data penjualan ada nama, ya, kuantitas, dan jumlah penjualan. Sedangkan informasi penjualan yaitu jumlah penjualan berdasarkan produk, wilayah penjualan, ataupun agen penjualan. Selanjutnya kita membahas prosedur. Prosedur di sini adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam rangka memulai, melaksanakan, mengendalikan, ya, menyelesaikan berbagai kegiatan yang harus dilakukan berulang-ulang. Ya, misalnya apa kegiatan yang harus dilakukan, ini harus dijawab. Siapa yang akan melakukannya, kapan harus dilakukan, ini contoh, ya, prosedur yang akan menjadikan sebuah aktivitas itu benar-benar sesuai dengan aturan, ya. Kemudian siapa yang melakukan aktivitas itu juga sesuai dengan bidangnya. Kemudian proses dalamnya pun benar-benar teruji, tidak hanya asal menjalankan sebuah perintah tanpa adanya sebuah definisi aktivitas yang lebih rinci. Nah, ini contoh saja, namun ada prosedur-prosedur yang lain terkait dengan masalah biayanya, bagaimana, kemudian strateginya bagaimana, siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh mengakses, ya. Kemudian bagaimana mitigasi ketika ada sebuah persoalan, ya. Itu adalah prosedur yang menjadikan sebuah aktivitas, ya, di dalam sebuah sistem informasi itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi, ya. Tidak boleh kemudian yang bisa menjalankan proses bisnis itu adalah sembarang orang. Harus misalnya pihak-pihak yang memang mempunyai jabatan tertentu, ya. Ini berarti masuk dalam pembahasan prosedur. Siapa yang boleh mengakses aktivitas tersebut? Siapa yang boleh menjalankan menu tersebut? Kemudian kapan harus ditampilkan menunya, kapan harus kemudian dihilangkan menunya, itu kan yang bisa mengolah adalah prosedur. Nanti prosedur ini akan dikonversikan dalam sebuah kode-kode yang menjadikan antara prosedur satu dengan prosedur lain itu bisa saling mendukung, ya, bukan sebaliknya. Kemudian ada network atau jaringan. Ya. Jaringan adalah kombinasi hardware, software, ya, dan pengkabelan atau cabling yang secara bersama-sama memungkinkan
berbagai piranti komputasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya, artinya adanya sebuah device seperti komputer dengan komputer yang lainnya nanti akan bisa saling terhubung. Ya. Apalagi sekarang sudah zamannya smartphone ya. Antara smartphone satu dengan smartphone yang lain bisa saling mendukung, ya, saling terhubung. Ya. Ini adalah sebuah makna dari network atau jaringan. Sistem jaringan ya, kumpulan aturan dan peralatan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya ya, seperti printer, CPU dan sebagainya, ya, berbagi komunikasi dan dapat mengakses informasi secara bersama. Ya. Ini ketika jaringan secara definisinya adalah adanya keterkaitan antara satu device dengan device yang lainnya. Namun ketika dalam sebuah sistem itu nanti ada sebuah lebih ke arah bagaimana bisa saling berbagi sumber daya, bagaimana bisa melakukan komunikasi, ya, kemudian mengakses informasi secara bersama-sama. Ini pentingnya sistem jaringan di dunia globalisasi saat ini, ya, di mana kita dimanapun, kapanpun bisa mengakses informasi yang telah disiapkan sebelumnya. Ya, macam-macam sistem jaringan. Ya. Yang pertama ada local area network. Ya. Ini lebih mudahnya jaringan yang berada di dalam sebuah gedung atau kampus. Ya. Dan biasanya hanya beberapa kilometer saja karena menggunakan kabel. Ya. Nanti semakin panjang, semakin besar biaya yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua Metropolitan Area Network, yaitu merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Ya, MAN ini dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan. Misalnya, ya, sebuah kampus itu memiliki beberapa gedung, ya, beberapa fakultas. Ini bisa menggunakan konsep MAN, ya. Atau misalnya pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah ada kantor dinas 1, kantor dinas 2, kantor dinas 3 itu agar nanti secara monitoring mudah dihubungkanlah dengan MAN ini karena lingkupnya masih berdekatan. Ya, masih bisa dijangkau dengan kabel. Namun kabelnya tidak seperti kabel biasa yang untuk dalam sebuah gedung, namun lebih besar lagi. Selanjutnya adalah Wide Area Network, yaitu kita biasa mengucapkannya WAN atau WAN gitu ya. Mencakup daerah yang geografis yang luas, mencakup sebuah negara atau benua. Ya, ini lebih luas lagi ya. Menggunakan satelit ya, menggunakan pemancar yang memang tidak menggunakan kabel, dimana kalau misalnya menggunakan kabel biayanya atau cost-nya akan semakin besar. Nah, dengan daerah geografis yang beragam ini, WAN menjadi sebuah solusi ya, agar banyak daerah yang bisa mengakses jaringan atau internet. Kemudian topologi jaringan ya adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus ya. Di mana nantinya semua itu menjadi satu jaringan ya, satu jaringan yang saling terkoneksi. Ya. Misalnya nih di sini ada beberapa komputer, ada komputer lain, device yang lain, semuanya nanti bisa terinteraksi ya dalam sebuah jaringan. Tentunya nanti ada beberapa macam ya. Ada topologi jaringan yang pertama bus, kemudian ring, tree, mesh, star dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pelajaran bagaimana nantinya ketika jaringan itu akan dibuat, nanti ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi yang bisa dipakai oleh pihak infrastruktur ya dari sebuah sistem jaringan tersebut. Kesimpulannya, teman-teman mahasiswa semuanya, komponen sistem informasi yang terdiri atas manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur itu harus benar-benar dijaga, ya, harus benar-benar disiapkan. Ketika memang sudah sadar bahwa sebuah organisasi perlu adanya sistem informasi, maka keenam komponen tersebut pun harus diperhatikan, harus disiapkan dengan baik, agar nantinya sistem informasi itu bisa digunakan selama yang memang dibutuhkan. Ya. Kemudian syarat agar sistem informasi dapat digunakan dengan optimal adalah dengan memastikan keenam komponen sistem informasi tersebut tersedia dengan baik. Ya. Salah satunya tidak tersedia dengan baik, ya, tidak siap, maka sistem informasi pun tidak akan berjalan dengan baik. Ya.
Kemudian memahami bahwa ada cost yang akan muncul dalam penyelenggaraan dan perawatan komponen SI atau sistem informasi. Ya, ketika kita membahas tentang perangkat keras, di sana kita perlu biaya atau cost. Ketika beli software, ya, kita juga perlu membuat atau membangun sebuah software, lagi-lagi ada cost-nya. Kemudian komunikasi, ya, ada biaya internet dan sebagainya, ada cost-nya. Nah, itu semua itu harus dipahami bahwa setiap komponen ini sangat-sangat penting dan harus ada persiapan untuk semacam dukungan dananya. Kemudian terakhir adalah dapat menentukan jenis komponen SI yang sesuai kebutuhan organisasi. Artinya ketika budget dari sebuah organisasi itu sekian, maka ketika kita sudah memahami beberapa macam dari sistem informasi, kita bisa memilihkan yang terbaik. Ya. Mana komponen SI yang memang sesuai kebutuhan organisasi, mana yang tidak sesuai. Sebagai contoh tadi ada sistem jaringannya, ada yang menggunakan LAN, ada yang menggunakan MAN, ada yang menggunakan WAN. Kalau misalnya cost-nya memang hanya bisa untuk satu gedung, ya, kebutuhannya juga hanya untuk satu gedung, maka cukuplah menggunakan sistem jaringan yang topologinya itu, ya, lebih ke arah yang LAN atau LAN dibandingkan yang lainnya. Dan hal itu pula kita terapkan pada poin komponen sistem informasi yang lainnya. Demikian teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan tersebut atau jawaban diskusi Anda di e-learning. Dari saya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.